Selamat pagi, Shalom. Shalom. Apa kabar jemaat Kaliboto, Sastra Dikoro? Luar biasa. Covid semakin meningkat. Tapi saya yakin dan percaya kita semua ada dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan serta pemeliharaan Tuhan sepanjang hari, sehingga sampai detik ini kita masih diizinkan Tuhan, diberi kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Kita akan segera awali dan kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat Engkau dengan ucapan syukur dan terima kasih kami atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang hari. Terima kasih atas pemeliharaanmu, terima kasih atas kasih setiamu, kebaikanmu, serta kemurahanmu. Terima kasih atas semua yang Kau berikan pada kami. Terlebih Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, meskipun di luar sana semua orang ketakutan karena virus yang sampai saat ini belum berakhir. Tapi kami bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan pada kami untuk kami dapat beribadah kepadamu. Ini adalah satu kemurahan yang besar yang Engkau berikan kepada kami sebagai bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau juga pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Satukan kami dalam kasih-Mu. Dan kiranya Engkau urapi kami semua. Biarlah ibadah kami berkenan di hati Engkau, membawa berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk kita akan angkat satu pujian, jangan lelah. Jangan lelah. Ya Tuhan, Roh Kudus memberi kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu menuntun atas segalanya. Tanah bergelombang, di mana tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita sambut firman Tuhan yang sebentar kita dengarkan dengan suatu pujian Roh-Mu yang hidup. Hati berjamaahmu berserakan hadiratku, Kau ambil alih seluruh hidupku di atas menyembah. Sekali lagi membuka hati untuk jamaahmu berserah hadiratku, Kau ambil alih seluruh hidupku
kami datang ke hadirat Engkau Tuhan Yesus. Dikau baik buat kehidupan kami, jasmani rohani. Dikau berkemurahan, berbelas kasih, bahkan Dikau senantiasa memperhatikan kehidupan kami hari demi hari, saat demi saat, sampai saat ini juga. Dikau berkemurahan tetap. Puji Tuhan, ini semua hanya oleh karena kasih kemurahan, bukti pemeliharaan perlindungan yang senantiasa Dikau berikan buat kami yang lemah, yang tak berdaya ini, yang banyak kelemahan, yang banyak kekurangan, bahkan dosa kami Tuhan, kiranya Dikau ampunkan terlebih dahulu sebelum kami menerima firman-Mu. Ampuni kami masing-masing, agar firman dan Roh Kudus yang mengerjakan kehidupan kami untuk kami layak dan sampai pada kesempurnaannya. Pakai hamba-Mu yang membawakan firman-Mu, berikan hikmat, berikan kemurahan-Mu, Roh Kudus yang mengerjakan firman-Mu yang berbicara Tuhan, untuk keubahan, pembaharuan, bahkan peningkatan hidup rohani kami, yang jasmani pasti Dikau berkemurahan. Berilah Tuhan ibadah ini layak demi layak Tuhan, hanya karena kasih kemurahan-Mu, layakkan kami menerima firman-Mu. Terima kasih, semua kami serahkan di dalam Engkau, dan segala doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita memasuki tahun 2021, minggu yang kedua, ya. Apakah ini merupakan satu tanda tanya bagi saudara sekalian? Mungkinkah kita dapat bertahan tahun 2021, atau banyak orang meramal? Mungkin harapan mereka adalah pemulihan, ya. Harapan mereka adalah pemulihan, bagaimana ekonomi dipulihkan, bagaimana pekerjaan yang di PHK bisa berjalan lagi, bagaimana virus ini lenyap. Semua harapan adalah pemulihan. Tetapi pada pagi hari ini, saya tidak menyampaikan firman Tuhan tentang pemulihan ekonomi atau pekerjaan atau apa. Tapi yang penting hari ini, di tahun 2021, harus kita adakan sesuatu, yaitu pemulihan hati. Pemulihan hati itu perlu. Untuk menyongsong tahun 2021 ini harus ada pemulihan hati. Kalau hatinya dipulihkan, maka semuanya akan beres. Meskipun banyak badai, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak himpitan, kalau hatinya sudah dipulihkan, maka hatinya itu melekat pada satu pokok anggur-ingkar, yaitu melekat pada Tuhan Yesus Kristus. Ya, biarlah pada pagi hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, kita berlomba-lomba. Pada waktu minggu keempat tahun 2020 saya sampaikan, jangan menoleh ke belakang, tinggalkan yang di belakang itu. Yang sudah berlalu 2020, semua katakan bahwa 2020 adalah tahun yang susah, tahun yang menakutkan, tahun yang sangat-sangat menyedihkan. Perpisahan antara orang tua dengan anak, perpisahan antara suami dan istri yang tidak disangka-sangka habis. Dan berapa banyak jiwa-jiwa yang saat ini sudah kembali pada tanah. Itu kita tinggalkan 2020. Mari kita melangkah 2021 dengan satu tujuan, yaitu pemulihan hati. Sebagaimana dikatakan di Yeskiel 36 ayat 26, katakan, kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini yang saya sampaikan pagi ini yang perlu pemulihan hati. Kalau hatinya dipenuhi, dipulihkan, maka di sini hati yang baru, roh yang baru
Artinya kita mulai belajar. Kita tidak menyangka tahun 2020 mungkin dari antara kita ibadah hanya sekedar ya untuk rutinitas. Sebagai orang Kristen hari Minggu ibadah, hari ada persaudaraan itu sebagai orang rutinitas. Tetapi hari ini banyak orang-orang mencari dan banyak kabar-kabar yang menyesatkan. Hati-hati. Kalau saudara tidak benar-benar aktif bergaul akan dengan firman Tuhan, maka saudara akan jatuh. Tadi saya mendengar, sebentar lagi ada vaksin disuntikan. Ini ada pro dan kontra. Ya. Jangan punya harapan kalau sudah vaksin, saudara akan kebal. Nggak bisa. Vaksin itu hanya sekedar untuk diberikan, ya mungkin diberi kekebalan sementara. Tetapi kalau kondisi tubuh, hati ini tidak dipulihkan, maka virus juga akan masuk. Ya. Tadi saya juga mendengar ada jemaat yang tanya mengenai, Pak, saya dapat WA ini. Bagaimana ya Pak? WA-nya panjang. Hati-hati saudara, kalau saudara divaksin nanti itu saudara akan dapat kode tanda 666 antikris. Saudara akan dipantau oleh satelit. Saya nggak baca, saya nggak ambil pusing. Saya lihat ini Pak. Ya. Mereka ada yang mengintip dalam Alkitab dalam Wahyu berapa saya tak lihat. Tadi saya jelaskan, Bu, Bapak. Tolong hati-hati, sekarang ini banyak antikris. Ya. Adanya vaksin ini banyak orang pro dan kontra. Ya. Mereka bisa, sekarang banyak hamba Tuhan seperti kambing berbulu domba. Mereka mencari ketenaran, mencari sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Tapi mereka tidak tahu jalan yang harus ditempuh. Tadi saya sampaikan Ibu, yang penting Ibu bergaul akrab dengan Tuhan tiap saat terima firman Tuhan, maka di situ akan kekuatan. Iya Pak, amin Pak. Hapus Bu, saya itu hapus. Ini yang hari ini saya tidak dapat ke sana, tetapi ada berita yang seperti ini. Ini kan menyesatkan, menggoyahkan iman saudara. Tetapi hari ini, pagi ini saya ingin ada pemulihan dalam hati saudara. Tadi dikatakan hati yang baru dan roh yang baru, roh yang taat. Taat dalam apa hal? Taat di dalam kalau kita ibadah, mungkin tahun-tahun yang lalu saudara untuk ibadah itu mau melangkah ke gereja itu malas. Ya mungkin karena nggak ada musik, hanya perlena saja. Hari ini hati-hati. Zaman anti sudah dekat. Kalau saudara tidak benar-benar mentaati dan selalu hidup dalam firman, maka saudara akan jatuh. Oleh sebab itu hati-hati, karena di sini kalau kita hatinya dipulihkan, maka saya percaya dahulu mungkin suam-suam kuku ada istilah ya, apa namanya itu Kristen tomat, tobat kumat. Tomat ya, tobat kumat. Artinya kalau dapat berkat atau dapat senang hatinya, waduh setia. Tetapi begitu ada masalah lemah. Saya harapkan hari ini ada pemulihan. Ya tadi roh yang baru dan hati yang baru. Artinya hati yang taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ayo kita lihat di dalam Alkitab. Satu contoh yang bagus. Ya. Satu contoh yang bagus bagaimana orang yang dipulihkan. Artinya di sini kita lihat di dalam Amsal Yohanes 1 ayat 42b dikatakan, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas atau Petrus. Ini saya berbicara tentang Petrus ya. Mungkin saudara juga bisa tahu, mungkin sudah mengenal siapa Petrus itu. Nah, ini saya beri contoh yang ada dalam firman Tuhan. Petrus itu bukan nama langsung. Petrus adalah seorang nelayan. Tapi asalnya di sini
Petrus tadi katakan, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas atau Petrus. Artinya Petrus siapa asalnya? Simon. Nah, perilaku Simon ini sudah dilihat oleh Tuhan Yesus bahwa Simon ini sudah lama menjadi nelayan, tetapi tidak berhasil. Apa sebabnya? Di sini Kisah Rasul 4 ayat 13 yang tidak baca. Orang yang selalu gagal dan tidak terpelajar. Simon ini adalah orang tidak terpelajar. Bagaimana coba kita kalau tidak belajar? Artinya menang diri. Kalau dinasihati, nggak mau karena terpelajar. Tapi kalau orang terpelajar, mereka ikut apa yang dinasihati guru orang lain. Tidak terpelajar istilah sini ngokong. Ya. Artinya sakara PDW. Gelem ini nggak mungkin. Ini katakan mereka tidak bisa menerima apa yang dari orang lain. Nelayan yang gagal, Simon. Nah, kalau lihat ini Tuhan Yesus merasa kasihan. Mengapa murid Tuhan ini kok seperti itu? Tapi Tuhan melihat ke dalam bahwa Simon ini saya ganti namanya menjadi Petrus. Artinya di sini yang dahulu dia menjala ikan akan dijadikan menjala manusia. Ini Tuhan tahu. Dan pada waktu itu Tuhan melihat panggil Simon. Nah, ya kalau sudah lihat nelayan yang tidak pernah bisa menangkap ikan selalu gagal, temperamennya itu berubah-ubah. Artinya orang ini kalau senang ya saya ikut nasihatnya, kalau nggak senang ya enggak. Temperatur, sombong, dan di sini kan pelin-pelan, penakut, selalu berubah-ubah. Dijadikan Tuhan sebagai orang hamba sukses, Tuhan yang sukses. Ini Tuhan mau. Simon diubah Petrus. Artinya Petrus di sini diberi karena Tuhan melihat bahwa Simon saya rubah Petrus supaya di sini mereka berubah. Dipulihkan. Ya ini yang saya maksud, saudara dan saya harus dipulihkan. Tahun 2021 dipulihkan hati saudara. Apa yang penting? Hati dulu dipulihkan. Mungkin selama ini saudara, ya saya tidak menutup mungkin ada yang kurang seperti Simon ini. Ya, penakut, khawatir, pelin-pelan, apalagi pengetahuannya tidak tinggi, tapi seolah-olah dia paling baik. Hari ini Tuhan Yesus mengatakan, ayo 2021 kita belajar untuk dipulihkan hati kita. Kalau hati kita dipulihkan, saya percaya hati kita dipulihkan, maka di situ akan orang ini akan berubah. Mungkin nama saudara nggak bisa berubah ya, karena sudah ada KTP. Tapi sifat hati saudara. Saya katakan hati yang baru, roh yang taat. Ayo kita cermati firman Tuhan ini. Saya tidak berbicara soal berkat atau virus apa. Penting sekarang ayo kita berubah dulu, dipulihkan dulu hati saudara. Baru saya percaya nanti ada suatu mukjizat yang betul. Bukan berarti saudara akan mengalami sesuatu. Ya kalau ada virus sadar kebal, itu terserah pada Tuhan. Ya. Asalkan saudara hatinya baru dan roh yang baru, roh taat, pasti satu tiap hari itu ada sukacita dan sejahtera. Tidak ada roh penakut, tidak ada roh pelin-pelan, tidak ada kekhawatiran, karena ada Yesus di sampingnya. Ini yang penting pada pagi hari ini. Saya mengajak jemaat Sola Gratia, dimanapun saudara berada, saat ini tidak ada satu orang pun yang kebal dalam menghadapi virus. Satu-satunya ya orang yang kebal adalah melekat pada pokok anggota yaitu Yesus Kristus. Melekat apa? Yang melalui firman-Nya. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Itu yang menjadi makanan kita.
makan rohani kita. Ayo, ada prosesnya. Kita lihat ada prosesnya bagaimana Simon ini dirubah Petrus. Ya, bagaimana Tuhan memproses. Yang pertama di sini dipanggil dan dikenal. Nah, ya. Tuhan melihat Simon karena Tuhan melihat orang ini bisa dipakai untuk menjaga jiwa. Dipanggil dulu. Simon panggil. Setelah datang, ya Tuhan apa? Tadi dikatakan di sini, engkau Simon, anak Yohanes. Bapak benar anak ya betul. Engkau akan dinamakan Kefas atau Petrus. Bingung. Ya, Simon bingung. Tapi dia tahu bahwa ini adalah panggilan. Di sini dipanggil, dikenal namanya pribadi. Yohanes tadi 1:42, engkau Simon. Kita lihat Kefas itu artinya Petrus ya. Arti pemulihan hati itu secara pribadi. Tuhan tidak melalui orang lain. Ayo pulihkan, bukan pribadi. Kalau hari ini saudara mendengar firman Tuhan mau dipulihkan, siapkan hati saudara. Mulai pagi ini, ayo dipulihkan. Minta sama Tuhan bagaimana pemulihan hati. Dipanggil. Undang Yesus dipanggil dan saudara dikenal. Kalau dikenal, aman kita. Ya. Itu yang penting hari ini. Ayo kita sama-sama. Bukanlah kekristenan saudara di KTP atau ikut gereja selama. Jangan sampai suatu kali nanti kalau Tuhan datang. Tuhan mengatakan siapa engkau? Aku tidak mengenal kau. Saya saudara. Kekristenan saudara ikut jemaat gereja sudah puluhan tahun. Tapi kalau tidak punya pemulihan hati dan tidak taat, maka pada waktu nanti kedatangan Tuhan, saudara minta Tuhan tolong saya jadi jemaat ini sudah 40-50 tahun. Tuhan katakan, siapa engkau? Aku tidak mengenal engkau. Alangkah sedihnya. Ayo, hari ini, pagi ini saya mengajak saudara sekalian, baik yang muda maupun yang sudah tua, kita belajar. Ada kesempatan untuk pemulihan. Tahun 2021, ayo kita belajar untuk pemulihan hati ini. Kalau hatinya dipulihkan, maka di situ ada sesuatu. Roh yang keluar, roh taat. Taat kepada apa? Taat berdoa, taat membaca firman, taat mendengar firman, dan taat untuk selalu mendengar suara Tuhan. Saya percaya, dipanggil dulu baru dikenal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau sudah dipanggil dan dikenal, maka di sini diberi tujuan hidup. Markus 1 ayat 16-17. Mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kalau sudah Simon berubah Petrus, dikenal sama Tuhan, diberi tujuan hidup. Ini loh, kamu saya panggil, kamu beri ini. Tujuan ini diberi hidup untuk menjala jiwa. Simon menjadi Petrus. Dia dikenal Tuhan dan diberi tujuan hidup. Alangkah indahnya kalau pagi ini saudara kasih dalam Tuhan. Kalau saudara sudah mau diubahkan, saudara sudah mulai kenal Tuhan, akan diberi tujuan hidup seperti ini. Mungkin saudara dijadikan pelayan Tuhan. Mungkin saudara jadi saksi, bersaksi pada orang lain. Mungkin saudara sebagai pendoa. Itu tugas yang diberikan. Tapi tugas ini bukanlah tugas yang sia-sia. Kalau Tuhan sudah memberikan tujuan, maka saya percaya apa yang Tuhan berikan itu adalah keindahan. Rasul Paulus mengatakan, hidupku Tuhan, mati untukku. Mungkin orang dunia mengatakan, tertawa. Banyak orang kepingin hidup kok ini mati.
Inilah persepsi yang salah. Hidupku Tuhan. Artinya selama kita hidup hanya untuk Tuhan. Kalau kita dipanggil, ya untungku. Saya mungkin juga anak-anak saya melarang juga untuk berangkat ke Kalipoto. Ya memang satu keadaan usia, dua keadaan yang tidak mengizinkan. Saya ikut. Ya. Tapi berbahagialah saudara. Saya katakan saya tidak menakut-nakuti. Pada akhir zaman, saudara akan sulit mendengar firman Tuhan. Bahkan Alkitab tidak ada. Hari ini saudara sudah merasakan. Waktu tahun-tahun yang lalu saya pernah sampaikan firman. Baik di Sastro, di Koro maupun di Kalipoto. Saudara, pada waktunya masa sulit akan datang. Kita tidak baca seperti ini. Dan terjadi. Saya hanya ngomong waktu itu berbicara. Mungkin ada Roh Kudus mengatakan sulit. Dan sudah terjadi. Hari ini saudara dipisahkan dengan saya. Saya tidak bisa hadir ke sana. Karena keadaan. Bukan katanya saya malas atau bukan. Tetapi hari ini, kalau hati saudara dipulihkan, meskipun saya tidak hadir di sana, saudara mendengar suara. Bukan suara saya, tapi suara Tuhan Roh Kudus. Ambil hikmahnya. Maka di situ adalah ketenangan. Amin, saudara. Kalipoto macam mari kita hari ini siapkan hati saudara. Kalau sudah Tuhan memberikan tujuan hidupmu seperti ini, kita jalankan. Saya percaya masa sulit tidak akan menggerogoti iman saudara. Asalkan saudara menempatkan Yesus dalam kehidupan saudara. Hari ini sangat-sangat banyak orang takut. Ya. Tapi janganlah saudara punya, kalau saudara nggak bisa, saya anak Tuhan, saya akan kesana kemari tidak pakai masker, saya belajar kesana kemari, itu artinya meremehkan, maka saudara akan benar. Ya. Orang sekarang banyak mau ke dokter takut, mau ke rumah sakit penuh. Maunya kemana hari ini? Ya kita hanya berserah dan bersyukur. Artinya kita menyerahkan hidup kita, menyerah kepada Tuhan. Ini hidupku. Sisa hidupku hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Itu yang saya sampaikan. Apa harta yang saudara hari ini ada di tangan saudara? Harta dunia tidak akan membawa damai sejahtera. Semuanya akan habis. Orang yang kaya punya uang di bank, rumah besar, mobil besar, begitu dia kena virus masuk dalam tanah. Siapa yang punya? Satu, yang penting hari ini, jangan memilih harta dunia sebagai hamba, tapi berharaplah. Milikilah Yesus dalam kehidupanmu. Saya percaya itu yang akan membuat kita itu tetap segar. Kita tetap akan semangat. Meniti tahun 2021 saya tidak tahu. Banyak orang meramal begini. Tapi saya pernah baca suatu buku. Hidup kita, orang Kristen, harus naik tangga. Tiap tahun naik tangga sampai atas. Supaya apa? Supaya bisa melihat yang di bawah itu. Kalau iman kita tetap di bawah terus, saudara akan terlambat. Hidup orang Kristen harus seperti naik tangga. 1, 2, sampai ke atas saudara melihat, oh Tuhan itu baik. Ya, itu yang kedua. Tadi diberi tujuan untuk menjala jiwa. Karena Petrus selalu gagal, maka di sini Tuhan mengatakan, kamu saya tugas itu menjala jiwa. Saya beri wawasan kamu. Kalau nelayan hanya lemparan jala,
Tetapi Petrus, meskipun diberi nama Petrus, masih belum sepenuhnya dia berubah. Itulah sifat manusia. Memang, ya. Simon karakternya pelin-pelan, karakternya ya seperti apa? Seperti orang yang lembung gitu, tidak punya pilihan. Sudah diganti Petrus, tapi kadang-kadang masih punya keraguan. Nanti kita lihat sebenarnya. Bagi kita orang percaya, mungkin saat ini saudara gagal dalam satu bidang, bukan berarti gagal terus. Tapi gagal Tuhan mengatakan di sini, ayo dicoba lagi, dicoba lagi. Ini yang penting hari ini, dia inginkan pada saudara untuk tetap memberikan harapan, yaitu masa depan saudara itu adalah masa depan yang dari Tuhan. Itu masa depan bukan rencana kecelakaan, rencana damai sejahtera sesuai firman Tuhan. Mungkin ada orang tanya, saya ikut Tuhan gereja Pak sudah lama, tapi hidup saya seperti ini. Mengapa Tuhan tidak? Mungkin ada, mengapa Tuhan tidak mendengar? Salah saudara. Salah saudara yang ikut Tuhan bagaimana? Kalau hanya ikut-ikutan datang ke gereja, langsung di sana gereja tidur, pulang, ya tidak ada artinya. Kalau ikut Tuhan, kita harus bergaul kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, tadi yang ketiga, di sini diberi nama baru. Ya. Kalau sudah dipanggil dan dikenal Tuhan, maka di sini diberi tujuan hidup. Maka di sini yang ketiga diberi nama baru, citra baru. Senang. Simon dekati Petrus senang. Baru. Ya. Kalau saudara mungkin nggak bisa nama baru, tetapi ada nama baptis mungkin. Ya. Tapi di sini di dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan di sini, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Artinya Petrus, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, ini tujuan hidup seperti ini. Tuhan sudah mulai kenal, dikasih tujuan seperti ini. Maka di sini diberi citra baru, diberi nama baru, Petrus. Engkau Petrus adalah di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dari sini Simon diubah Petrus, artinya diubah menjadi jemaat. Dan saya percaya yang tadi juga pelin-pelan dan ragu selalu berbelenggu adem air panas diubah menjadi Petrus batu karang yang kuat. Nah, ini yang tujuan hidup kita, jadi batu karang yang kuat, iman yang kuat, roh yang taat, kuat dalam menghadapi pencobaan. Tetapi manusia juga tidak luput dari segala kelemahan dan kedagingan. Di sini kita Petrus pada waktu itu dia disuruh menjala lagi kan. Tuhan, saya sudah berganti nama. Saya jadi penjala jiwa. Saya juga jadi penjala ikan. Tapi di sini kadang-kadang Petrus juga mempunyai satu keraguan karena dasarnya orang pelin-pelan. Tapi ada keraguan sedikit. Tapi di sini katakan, jangan biarkan hatimu luka, sedih karena dengan berbagai masalah yang saat ini saudara alami. Tetapi katakan apa yang dalam firman Tuhan, saat saudara lemah, katakan aku kuat. Saat saudara miskin, katakan aku kaya. Saat saudara punya masalah, aku siap Tuhan beri masalah. Karena Tuhan yang butuh. Saya tantang pada saudara sekalian. Waktu saudara sakit, dapatkah saudara telepon seperti ini? Aku kuat. Harus. Ini perubahan total seperti tadi Petrus. Aku kuat. Pada waktu kita tidak punya uang, aku kaya. Tapi hanya jangan sekedar
hanya aku kaya, tapi tidak ada tindakan. Itu salah besar. Ya. Itu sebab itu di sini katakan seperti Yesaya 60 ayat 1, Roh Allah ada padaku dan Ia telah mengurapi aku. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu sudah datang atas kamu. Yesaya mengatakan seperti ini. Pada waktu dia mengalami suatu tantangan, dia katakan, Roh Allah ada padaku dan Ia telah mengurapi aku. Bangkitlah, menjadilah terang. Yesaya mengalami suatu masalah, tapi dia percaya dengan firman Tuhan ini. Bangkitlah, menjadilah terang. Maka Yesaya bangkit dan dapat mengatasi persoalan. Saudaraku sekalian, hari ini mungkin kita juga banyak tantangan ya, hambatan. Saya tahu bahwa saudara punya masalah, ya. Tapi saya ingin setiap masalah itu ada penyelesaian. Ketakutan itu selalu ada seperti Simon tadi. Petrus sudah diubah bentuk karang, tetapi dia belum sepenuhnya. Tapi karena dia taat dan percaya, maka di sini ada suatu mukjizat ini. Nah, yang ayat Lukas 5 ayat 6 dikatakan di sini, setelah menebar jala maka jalannya robek penuh dengan ikan. Pada waktu itu Petrus sudah diubahkan namanya dari Simon juga Petrus, maka pada waktu itu juga dia menjala jiwa, mencari jiwa untuk orang lain, dan juga dia menebar jala ikan. Karena Tuhan membutuhkan tebar jala. Pada waktu itu Petrus atau Simon ingat, saya sudah mendaftar ke situ, tapi enggak ada dapat. Masa Tuhan katakan tebar lagi ke sana? Kalau imannya tidak dirubah, hatinya tidak dipulihkan, maka mokongnya yang muncul tentu akan menentang Tuhan. Tuhan, saya sudah ke situ, masa saya disuruh ke situ lagi? Tapi karena ada pemulihan hati, bahkan dia menurut, artinya ada roh yang menentang, melimpah. Orang yang sudah menghasut apa-apa, diubahkan menjadi roh yang taat, hati yang baru. Maka di sini katakan Petrus itu mencoba lagi dan akhirnya berhasil. Ya, di dalam Lukas 5 ayat 6, setelah menebar jala maka jalannya robek penuh dengan ikan. Maka di situ Petrus bersenyum. Dia mengaminkan Tuhan. Saya percaya bahwa Engkau yang menyuruh, maka saya melakukan. Yang tadinya sudah dilewati berkali-kali, ditebar tidak ada. Tapi karena yang berbicara Tuhan, karena hatinya sudah dipulihkan, hati yang ragu-ragu dipulihkan menjadi hati yang baru, roh yang taat, ditebar lagi. Ditarik, ikannya banyak, sampai jalannya robek. Sini Petrus baru lihat bahwa Engkau Allahku yang luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus mau mencari orang yang gagal, orang yang letih lesu, orang yang patah semangat, karena Yesus selalu mencari yang hilang. Yesus bukan mencari orang yang sok, tetapi orang yang hilang, orang yang banyak dosanya. Yesus mencari. Saat ini saudara mungkin belum berhasil di dalam hal mungkin hal pekerjaan atau usaha tahun 2020. Mari kita minta sama Tuhan di dalam masa sulit ini. Ayo 2021 kita minta sama Tuhan ada pemulihan hati. Kalau hatinya sudah dipulihkan, saya percaya ada roh yang taat. Ya. Taat artinya kita melangkah bahwa sesuatu yang kita harapkan adalah gimana kita hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Tebarkan jala, dicoba lagi, akhirnya berhasil. Ini berita Tuhan, tebarkan jala. Kalau hari ini ada jemaat yang mungkin gagal dalam usaha apapun tahun 2020, 2021, coba lagi. Asalkan hatinya dipulihkan dulu.
Kalau dipulihkan, saya percaya dicoba lagi, pasti berhasil. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang Petrus lakukan. Nah, ini yang harapan saya, ayo. Bukan jaminan saudara sudah terdapat dalam satu gereja puluhan tahun. Ayo kita koreksi. Pagi hari ini, apakah Tuhan sudah mengenal saudara? Apakah nama saudara terdaftar di dalam buku sana? Kalau belum, mulai awal 2021 masih 2 minggu. Minta sama Tuhan, berlutut. Pulang dari tempat ibadah ini berlutut, Tuhan, saya ingin dipulihkan. Yang dulu punya roh mokong, karepe dhewe, karena diatur mudah tersinggung. Ayo hari ini, minta dipulihkan. Bukan saya yang memulihkan. Hamba Tuhan tidak memulihkan, hanya Tuhanlah yang mampu memulihkan. Saudara akan diubah. Yang dulu mungkin acuh tak acuh, sukanya ya. Kalau mau begini, mengatur. Sekarang mulai berubah. Ubahlah sikap kita seperti ini. Saya percaya, hidupku juga akan diubahkan. Saya tahu, jemaat ini sekarang ini juga mengalami banyak tantangan. Saya tahu, biar pun saya tidak melihat, saya merasakan bahwa hidup saudara mungkin sekarang banyak tantangan. Untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan hidup, juga untuk anak-anak. Kemanakah kalau saudara tidak mulai berubah dulu? Hatinya dipulihkan. Bagaimana anak-anak saudara? Generasi terus bagaimana? Yang penting hari ini, saya minta jemaat yang sudah punya anak atau cucu atau menantu, ayo minta sama Tuhan, pulihkan hatiku dulu. Karena di situ ada pemulihan, maka di situ ada sesuatu yang dapat menghasilkan. Karena di dalam Yeremia 12 kan berhasil itu karena rancangan hidup Tuhan. Kemenangan itu adalah status hidup kita, karena kita adalah lebih daripada pemenang. Demikian pula berkelimpahan itu adalah maksud Yesus untuk hidup berkelimpah. Saudaraku sekalian, ayo jemaat yang dikasih Tuhan. Ya. Saya inginkan saudara hari ini ada perubahan. Mungkin saya belum dapat hadir secara offline. Yang minta, saya minta pulihkan hati saudara hari ini. Pemulihan hati itu penting. Saya percaya kalau hari ini yang mendengar dengan Tuhan, pulang dari ibadah, minta sama Tuhan, Tuhan saya dipulihkan. Saya percaya ada suatu perubahan hidup. Wajah saudara akan lebih cerah lagi. Tidak cemberut, tidak murung terus. Murung karena banyak masalah. Tapi hati yang gembira adalah obat. Kalau orang hatinya gembira, maka saya percaya obatnya adalah hati yang gembira. Minta sama Tuhan Yesus bahwa Yesus adalah Allahku yang luar biasa. Saya percaya bahwa hari ini kita ada suatu ajakan Yesus sambil mengucap ajakan kepada Allah Tuhan dan Bapa kita. Kolose 3 ayat yang 17 dikatakan tadi, nama Yesus sambil mengucap segala sesuatu dengan nama Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah Tuhan dan Bapa kita. Nama Yesus yang disebut, ya, itu menjadikan sesuatu yang luar biasa. Nama Yesus bukan sembarang nama. Nama Yesus mampu mengusir kuasa saudara. Nama Yesus mampu mengusir sakit penyakit. Nama Yesus mampu memulihkan keadaan saudara yang miskin jadi kaya, yang lemah boleh dikuatkan, yang susah dikuatkan. Saudaraku sekalian, sebagai mana hari ini kita dapat beribadah kepada ini adalah satu kemurahan besar bagi saudara dan saya. Di dalam Mazmur 103 ayat 12 dikatakan, sejauh timur dari barat 19, demikian juga dijalankannya pada kita pelanggaran kita. Hari ini
sejauh timur dari sampai barat. Pelanggaran kita dihapus. Kalau hatinya mau dipulihkan, segala pelanggaran kita akan dihapus jauh-jauh. Akan dipulihkan. Siapa tidak mau dipulihkan? Saudara saya adalah orang yang berdosa. Tapi manakala saudara minta sama Tuhan dipulihkan, bahkan sejauh timur dari barat sampai ini, pelanggaranku dilupakan. Maka di sini saya percaya ada sesuatu sukacita yang luar biasa. Damai sejahtera Allah itu tetap akan menjaga saudara sekalian. Saudara, pagi ini saya tidak akan memperjanjikan Tuhan. Saran saya hari ini minta sama Tuhan. Tuhan pulihkan hatiku. Saya percaya 2021 Januari saudara akan berubah. Berubah bukan saya mengatakan saudara yang sekarang ini akan jadi kaya, bukan. Berubah dalam segala satu hal, yaitu berubah di dalam kita mencermati suara Tuhan. Ya. Katakan di Jawa Timur ada pujian yang seperti ini. Sebentar lagi kita tutup ibadah ini dengan pujian sejauh timur. Ya. Tuhan melupakan segala pelanggaranku. Masa laluku 2020 dilupakan. 2021 aku belajar seperti Petrus. Kegagalan bukanlah satu awal dari apa yang saudara inginkan. Kegagalan mencoba lagi, Tuhan katakan. Asal punya hati yang baru, roh yang taat, kegagalan dicoba lagi, pasti akan berhasil. Oleh sebab itu, ialah pagi hari ini, mungkin saudara mendengar suara Tuhan melalui saya disampaikan. Cermati, ayo kita sama-sama mulai merenungkan. Apa yang Tuhan mau tahun 2021 ini? Ayo kita sama-sama untuk belajar. Ya. Kita menyanyikan sebuah lagu Jawa Timur dan kita berdiri bersama-sama. Kita juga akhiri. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tepi laut, Kau melemparkan dosaku. Takkan Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Mu berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih Allah itu mendatangkan pengampunan bagi kita. Hari ini firman Tuhan Tak Kau pandang hina hati asal kita yang hancur. segala
terima Kita bersyukur kasih yang mampu memberikan kehidupan saudara. kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang beri Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. sekali lagi kita akan pengampunan yang Tuhan sanggup memulihkan saudara. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu memberikan kedamaian bagi kami. Tuhan melupakan segala apa pelanggaran kami. Kau sanggup memulihkan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami benar-benar ingin Kau memberikan kehidupan kami, terutama di dalam masa-masa sulit ini Tuhan. Berikan kami pengampunan atas dosa-dosa yang kami yang lalu. Pulihkan hati kami ya Pak. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar bagian firman. Kamu berhenti berbicara. Hanya Roh Kudus yang mampu menerjemahkan lebih lanjut. Supaya dapat Tuhan membuat kita tambah hari dekat kepada Tuhan. Dunia tidak memberikan jaminan. Dunia sudah akan berakhir. Tetapi Engkau memberikan kami rancangan yang indah. Rancangan damai sejahtera. Itu Kau berikan kepada kami. Saya percaya ya Bapak, Yesus sebagai Allahku pelindung kami, Immanuel Allah bersama kita. Kami percayakan dalam nama Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau tahu keadaan jemaat Castro Bikoro dan di Lumajang dimanapun mereka berada saat ini. Mereka belum dapat ibadah offline. Tapi kami percaya firman boleh memberikan kekuatan, penghiburan bagi kami, supaya kami tetap setia kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semua domba-domba-Mu di sana ya Bapak. Meskipun mereka tidak bersama dengan gembala, tapi adalah domba-domba yang selalu mendengar suara Tuhan, yang mampu dipulihkan dan ingin dipulihkan hatinya. Terima kasih Bapak, Kau berkati segala usaha apa yang diizinkan Tuhan pasti akan berhasil. Kau memberkati pekerjaannya, sekolahnya juga anak-anak ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa berdoa bangsa dan negara kami yang saat ini berjuang untuk melawan COVID, di mana sebentar lagi akan dibagikan vaksin gratis. Kami tidak tahu Tuhan vaksin itu apa dan itu apa. Yang terpenting hari ini kami sudah percaya bahwa vaksin darah Yesus sudah ada dalam tubuh kami masing-masing, dan kami percaya Tuhan, vaksin darah Yesus itu lebih sempurna dan lebih berkuasa daripada vaksin yang dipakai manusia. Ialah Bapak, mulai pagi ini kami percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kami ketegasan untuk tetap berada pada Engkau. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, dokter, habis dan kepolisian, semuanya akan berdoa supaya dipulihkan bangsa ini Tuhan. Hanya Engkau yang mau memulihkan, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang menjadi bangsa yang benar-benar taat kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, kedatangan sudah dekat, dan biarlah kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan yang saat ini melayani di tempat ini, baik warga, jadi kami Kusno sekeluarga sama istrinya, Jonathan juga, dan Lydia maupun kami bersama istri. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang mampu menolong kami, memberkati kami, dan menjaga milik kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Mari saudaraku, kita angkat tangan ke atas. Pulanglah dengan sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persuruhan Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali. Kita percaya, katakan amin.